نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله رب العالمين وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk bermajelis ilmu, ya, dan ini adalah hal atau nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kita, ya, tentang sifat-sifat dari ibadur rahman. Pada pertemuan sebelumnya, ya, telah kita sebutkan bahwa ibadur rahman itu adalah sifat. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara umum ibadur rahman ini hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mereka memiliki sifat-sifat yang khusus yang disebutkan, ya, dalam ayat-ayat ini, itu berlaku untuk semua orang, ya, yang memiliki sifat tersebut, ya. Dan telah kita jelaskan juga apa keistimewaan, ya, dari ibadur rahman ini. Ya, telah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa, ya, kata ibad, ya, al-abd, hamba, itu adalah derajat tertinggi, ya, predikat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi gelar nabinya sebagai apa? Abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Yang menunjukkan bahwa hamba itu bukan gelar sembarangan. Dan telah saya sebutkan juga bahwa yang dimasukkan dengan penghambaan di sini, ya, saya sebutkan ya kemarin tentang penafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa al-ubudiyah itu terbagi dua. Ya. Ada namanya ubudiyah umum, ya, penghambaan dalam artian semua makhluk itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala karena mereka semua dicipta. Ini al-ubudiyah amma namanya, ubudiyah umum. Yang kedua ada namanya ubudiyah khassah, penghambaan secara khusus, yaitu orang-orang yang hanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diinginkan dalam ayat ini. Ya, jadi derajat al-ubudiyah, penghambaan, tidak semua manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita telah sebutkan dari sifat-sifat ibadur rahman ini, dia adalah sifat yang sebenarnya agak berat, ya. Kalau kita lihat, kita sudah ambil 3 poin. Apa kemarin yang pertama? At-tawadu. Masya Allah, barakallahu fiqh. Tawadu. Tawadu itu pada ayat, ya, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna.
Mereka berjalan di atas bumi Allah dalam keadaan merendah hati, tawadu. Apa lawannya tawadu? Kesombongan, berbangga diri. Dan telah dijelaskan bahwasanya tawadu ada yang bentuknya tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian dia tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk terhadap syariat Allah, dia menerimanya dengan lapang dada, dan dia tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kedua, tawadu terhadap apa? Sesamanya hamba-hamba Allah, dia tidak merendahkannya, tidak menghinakannya, ya, dan seterusnya, ya, dari makna-makna tawadu yang telah kita sebutkan. Dan telah kita sebutkan juga bahwa lawan dari tawadu itu adalah apa? Takabbur, bersombong. Apa maksudnya bersombong kepada Allah? Artinya dia tidak tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalnya dibacakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berpura-pura tuli atau bisu, dia tidak mendengar. Ya, itu bentuk dari kesombongan. Ya. Dan pada manusia terkait tentang masalah sifat atau penyakit kesombongan ini, ya, manusia beraneka ragam di dalamnya. Ya. Kata para ulama, di antara manusia ada yang bersombong dengan banyaknya hartanya. Ya kan? Betapa banyak orang karena harta yang dia miliki, dia merendahkan orang lain. Dan kata para ulama, hal ini tidak pantas. Kenapa? Karena harta itu adalah titipan. Allah yang beri. Sewaktu-waktu Allah bisa cabut darinya. Untuk apa dibanggakan? Jelas ya? Yang kedua, kata mereka, ada orang yang bersombong dengan pangkat dan jabatannya. Nah, ini juga sama kedudukannya. Allah yang beri. Ya. Di suatu saat dia akan dihinakan dan direndahkan. Golongan manusia yang ketiga, ada yang bersombong dengan ilmunya. Nah, ini teguran untuk kita semua yang belajar agama, ya, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai dengan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita dengar membuat kita bersombong terhadap manusia lain. Ya, oleh karena itu ada ucapan yang sangat indah dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, kata beliau, akhirul asya'i nuzulan min qulubis shalihin hubbut tasaddur. Ya. Akhir, ya, perkara yang paling terakhir turun, penyakit yang paling terakhir menjangkiti orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang berilmu adalah hubbut tasaddur, cinta ketenaran. Ya. Dia menuntut ilmu supaya ingin dikenal, selalu ingin tampil di hadapan manusia. Nah, ini bentuk dari apa? Bersombong terhadap ilmu yang dia miliki. Jenis manusia lain ada yang bersombong dengan kecantikannya. Ya. Nah, ini biasanya pada siapa? Pada perempuan. Ya. Dengan kecantikan yang dia miliki, dia menghinakan orang lain. Padahal kata para ulama, kecantikan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan cabut di saat dia sudah tua. Mereka nikmati hanya beberapa saat lagi, beberapa saat saja. Setelah itu tua, ya, hilang sudah. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Jelas ya? Jadi ini sifat ibadur rahman yang pertama. Yaitu dia tawadu, berjalan di atas muka bumi, tidak sombong, tidak bangga diri, tidak ujub, ya, dan selalu tunduk dan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua kemarin? Siapa ingat? Baik. Secara umum salat, ya, dikhususkan adalah salatul lail, salat tahajud. Ya. Diambil dari ayat walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang selalu melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Ini juga dari amalan-amalan yang banyak manusia lalai darinya, ya, dari salat malam. Ya, makanya para ulama menyebutkan bahwa di antara hal yang membantu seorang agar bisa mudah melaksanakan salat malam, di antaranya adalah jangan terlalu kenyang. Banyak makan, banyak minum di malam hari, itu terkadang membuat seorang itu berat
dalam melakukan sholat malam. Jelas ya, telah kita sebutkan keutamaan-keutamaan tentang sholat malam. Ya, di antaranya juga, ya, di antara hal yang membantu seorang agar mudah melakukan qiyamul lail, ya, adalah dia qailula di siang hari. Qailula ya, tidur sejenak di siang hari. Ya, atau dia terlalu capek, ya, itu dari perkara-perkara yang kita maklumi yang terkadang seorang itu luput dari keutamaan yang besar ini. Taib, kemudian yang ketiga adalah apa? Hah? Taib, Masya Allah. Yang ketiga adalah dia takut dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut terhadap api neraka. Ya, dengan takutnya ini, ya, menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya harapan yang besar agar selamat dari api neraka. Sekaligus dia punya rasa takut agar dia tidak terjatuh ke dalam api neraka tersebut. Dan dimaklumi ya, dalam nas-nas tentang kengerian makanan, minuman, kedalaman dari api neraka tersebut. Baik. Kemudian kita lanjut. Ya, atau itu tadi diambil dari ayat walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Baik, berikutnya sekarang yang keempat dari sifat ibadur rahman. Ya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, tawassutuhum fin nafaqati bainal israfi wat taqtir. Mereka punya sikap pertengahan dalam hal dalam hal membelanjakan hartanya antara pemborosan dan kekikiran. Saya ulang. Sifat yang keempat dari sifat ibadur rahman, dia pertengahan. Tidak boros dalam membelanjakan hartanya. Demikian pula dia tidak pelit, kikir. Apa maksud ayat ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana baina dzalika qawama. Atau saya baca ayatnya. Qala Allahu azza wa jalla, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka berbelanja dengan hartanya, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak boros. Wa lam yaqturu, dan mereka tidaklah pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi dia berada di tengah-tengah hal tersebut. Ya, ini kata Syekh, wa min awsafi ibadir rahman tawassutuhum fi babin nafaqa bainal israfi wat taqtir. Di antara sifat ibadur rahman, dia punya sikap pertengahan di dalam membelanjakan hartanya. Tidak pemborosan, demikian pula tidak kikir. Li'annahum alimu anna Allah sayas'aluhum yawmal qiyamati an hadhihi ni'mah. Ya. Karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menanyai, ya, akan bertanya tentang nikmat-nikmat yang Allah beri kepada mereka. Ya. Sebagaimana kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan. Akan dimintai pertanggungjawaban umur. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan. Ilmu yang dia pelajari, ya, ilmu yang dia telah catat, bagaimana dia amalkan. Apakah dia sudah amalkan? Atau sekedar catatan saja? Jelas ya? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini dia syahidnya. Tentang hartanya, dua pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ini yang menjadi syahid. Wa an jismihi fima abla, dan tentang jasadnya, di mana dia usangkan. Taib. Maka sifat
yang keempat ini adalah sifat yang sangat agung. Ya, dimaklumi ya, kita sebagai manusia itu mendapatkan nikmat berupa harta, ya, dan dimaklumi bahwa harta itu adalah titipan. Ya, harta adalah titipan. Ketika kita membelanjakan harta tersebut, maka tidak boros, demikian pula tidak pelit. Saya bacakan apa makna sebenarnya dari tidak boros dan tidak pelit, ya, dari sifat ibadur rahman ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa di antara penafsiran yang paling bagus, ya, yang paling pas tentang ayat ini, karena memang ada beberapa penafsiran di kalangan ahli tafsir, kata beliau, ya, ini dinukil dari seorang ulama, kata beliau, anna man anfaqa fi ghairi ta'atillahi fahuwal israf. Siapakah orang yang boros itu? Kata beliau, siapa yang membelanjakan hartanya pada perkara yang bukan ketaatan kepada Allah, maka itu bentuk dari keborosan. Baik. Kemudian, waman amsaka an ta'atillahi fahuwal qitar. Siapa yang menahan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, itu yang disebut orang yang pelit. Jelas ya? Jadi dua. Kalau dalam hal ketaatan, kalau dalam hal yang sifatnya bukan ketaatan, terus dia boros di situ, maka maka itu bentuk dari apa? Pemborosan. Ya. Jadi kalau misalnya, ya, contoh sederhana, ya, kalau masalah misalnya ada sumbangan, ada orang yang sangat perlu, atau pembangunan masjid, dia pikir hartanya. Ya, dia pikir 10 kali, pikir. Tapi kalau dalam hal dunia, yang mau beli ini tidak pikir, pokoknya berapapun dia beli. Ini hati-hati, bisa masuk dalam apa? Ayat ini. Jelas ya? Jadi makna idza anfaqu lam yusrifu, apabila mereka berbelanja tidak pemborosan, maksudnya kalau dia membelanjakan hartanya pada perkara yang bukan ketaatan, dia boros. Kalau perkara ketaatan, dia tahan hartanya. Ini masuk dalam apa? Pelit. Kata beliau, waman anfaqa fi ta'atillahi fahuwal qawam. Tapi siapa yang menginfakkan hartanya dalam ketaatan, itulah yang dikatakan apa? Al-qawam. Dia berada di antara dua hal tersebut. Tapi harus dipahami ya, bukan artinya kita tidak boleh belanja sesuatu yang yang sifatnya mubah, boleh saja. Ya, tapi kapan dia lebih dahulukan, ya, belanjanya kepada hal tersebut daripada ketaatan kepada Allah, maka ini yang apa? Dikhawatirkan masuk dalam ayat ini. Jelas ya? Taib. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, apa maknanya apabila berinfak tidak boros dan tidak pelit? Kata beliau, laisu bimubadzirina fi infaqihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak mubadzir dalam berinfak. Ya. Fayasrafuna fawqal haja, sehingga dia melebihi dari kebutuhannya. Ya, terkadang ada orang, ya, dia kebutuhannya misalnya, ya, hanya sekian juta per bulan, tapi karena harta yang dia miliki banyak, dia beli yang harusnya itu diarahkan kepada kebaikan. Ya, tapi dia apa? Tetap belanjakan kepada hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian kata beliau, wala bukhala'a ala ahlihim fayaksiruna fi haqqihim. Demikian pula dia tidak bakhil, tidak kikir kepada keluarganya, sehingga mereka mengurangi hak dari keluarganya. Ya, terkadang ada orang kalau kepada istri dan anaknya, dia pikir-pikir kasih belanja. Tapi kalau traktir orang lain, subhanallah. Jelas ya? Maka ini dari sifat yang mulia ibadur rahman, mereka berbelanja, ya, tidak pemborosan dan tidak pula pelit. Terus yang mana yang benar? Wa kana baina dzalika qawama. Dia berada di tengah-tengah dari hal tersebut. Iya. Oleh karena itu kata Yazid ibnu Abi Habib, ya, rahimahullah taala,
Kata beliau, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan ayat ini tidak boros berbelanja dan tidak pelit, mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifatnya? Kanu la ya'kuluna ta'aman litana'umi wal ladzah. Mereka para sahabat Nabi kalau mau makan makanan itu bukan untuk bernikmat-nikmat atau berlezat-lezat. Tapi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Jelas ya? Wala yalbasuna thiyaban lil jamal. Mereka tidak memakai pakaian untuk berindah-indah, untuk bergaya. Ya, tapi apa? Walakin kanu yuriduna ya minat ta'ami ma yasuddu anhumul ju'. Jadi mereka makan makanan bukan untuk bernikmat-nikmat atau berlezat. Makan apa yang bagus, apa yang enak. Bukan itu yang dipikirkan. Tapi mereka pikirkan hal yang bisa menutupi dari rasa laparnya. Jelas ya? Wa yuqawwihim ala ibadati rabbihim. Mereka makan dengan niat supaya kuat beribadah. Itu para sahabat Nabi SAW. Wa minal libas, dan tentang pakaian, ya, mereka bukan untuk bergaya, bukan untuk berbangga-bangga dengan pakaian mahal, tapi apa? Ma yasturuna auratahum. Apa yang menutupi aurat mereka? Wa yakfihim minal bardi wal har. Apa yang mencukupinya dari menutup dingin ataupun panas. Ya, itu bentuk dari apa? Lam yakuturu, dia tidak pelit dan tidak yusrifu, tidak boros. Ya, oleh karena itu patut ya untuk dipahami bahwa apapun aktivitas kita, makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, itu harus dengan niat yang bagus. Ya, harus dengan niat yang bagus supaya aktivitas kita sebagai pekerja, sebagai apa, kita terus bernilai apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Ini apa namanya? Dari sifat ibadur rahman. Oleh karena itu kata Mutarrif bin Abdillah rahimahullah, kata beliau, khairu hadhil umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Wal hasanatu bainas sayyi'atain. Dan kebaikan di antara dua kejelekan. Maka ditanyakan apa maksudnya kebaikan di antara dua kejelekan? Ya, beliau pun membaca ayat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ya, orang-orang yang apabila berbelanja terhadap hartanya, dia tidak boros dan tidak pula pelit. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat pertengahan. Apa maksudnya umat pertengahan? Termasuk dalam ayat ini. Tidak boros dan tidak pula apa? Pelit. Baik. Kemudian di antara sifat dari ibadur rahman, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, as-sifatul khamisah, sifat yang kelima, bu'duhum an kabairidz dzunubi wa idha'imil atham. Ya, mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang mendatangkan dosa besar. Ini diambil pada ayat, kata beliau, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang mereka tidak beribadah sesembah lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna an-nafs, mereka tidak membunuh jiwa allati harramallah, jiwa yang Allah haramkan, illa bil haqq, kecuali dengan hal yang dibenarkan. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. 3. Ya. Jadi mereka menjauhi dosa besar, di antaranya adalah 3. Ya, apa itu? Mereka menjauhi kesyirikan. Yang kedua, dia tidak pernah membunuh jiwa yang terjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dia menjaga kesucian dirinya, tidak pernah berzina. Baik. Ini sifat yang kelima dari sifat ibadur rahman. Ya.
dari sifat ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari dosa-dosa besar. Tapi perlu kita ketahui bahwa bukan syarat orang yang beriman itu dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Bukan itu yang diinginkan. Karena kan dimaklumi kan, semua dari kita, hatta para nabi pun, semuanya pernah terjatuh ke dalam apa? Dosa. Semuanya, tidak ada yang terlepas. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya, maksudnya dia ketika terjatuh ke dalam dosa, dia tidak akan mengulanginya lagi. Itu sifat ibadur rahman. Ya, makanya dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, la yuldagul mu'min bijuhrin wahidin marrotain. Orang yang beriman itu tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Ya, kalau dia tahu oh itu ada di situ lubang, dia tidak akan dekat di situ. Pasti dia akan menjauh. Itu ciri dari apa? Ibadur rahman. Ya, berusaha menjauhkan dirinya dari perkara-perkara dosa dan maksiat. Ya, terkhusus 3 hal yang disebutkan ini. Kesyirikan, ya, membunuh jiwa, dan zina. Ya, menjaga dari kesucian dirinya. Ya, hal ini datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'zam? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau beribadah, engkau menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan padahal dialah yang menciptakanmu. Maksudnya dia berbuat kesyirikan. Ini dosa yang apa? Dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada apa? Kesyirikan. Ini dimaklumi ya dalilnya. Apa dalilnya? Huzain, apa dalilnya? Dosa terbesar syirik. Baik, Hasan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Jadi ketika Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, dosa apakah yang paling besar? Boleh mengatakan, engkau menjadikan untuk Allah tandingan, padahal dialah Allah yang menciptakan. Kemudian beliau bertanya lagi, thumma ay, apa lagi? Kata Nabi SAW, antaktula waladaka makhafata ayyat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersama kamu. Apa maksudnya ini? Ya, adakah orang sudi membunuh anaknya? Ya, masuk di dalamnya membatasi tanpa alasan syar'i. Jelas ya? Ya, tanpa alasan syar'i. Jadi ini disebutkan di sini membunuh. Jadi dosa membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, bahkan kalau tidak salah ingat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa dosa membunuh itu adalah dosa yang tidak diampuni. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Maksudnya karena dosa membunuh ini tetap akan diadili di hadapan Allah. Anggaplah Allah mengampuni si pembunuh. Ya kan? Allah mengampuninya. Tapi antara dia dengan orang yang dia bunuh, ya tetap akan dipertanggungjawabkan. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Betul-betul hak itu akan ditunaikan. Tidak ada yang tersisa, akan diperhadapkan. Hatta yuqadu li syatil jarha'i min syatil qarna. Sampai kambing yang mematakan tanduk kambing yang lain akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas ya? Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang membunuh jiwa yang Allah haramkan ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha." Di sini Ibnu Abbas berdalil juga. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan dia sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam
khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi sebutkan apa? Kekekalan. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Tidak sampai di situ. Bahkan Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Allah persiapkan baginya siksaan yang amat pedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqadha bainan nas," awal kali ya yang akan ditunaikan pada hari kiamat di antara manusia adalah dalam hal masalah darah. Ya, dalam hal masalah darah. Oleh karena itu, jiwa seorang mukmin itu hal yang sangat berharga. Ya, makanya kenapa dilarang seorang mencaci maki, menzolimi? Itu kan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada apa? Pembunuhan. Ya, hal-hal yang bisa mengantarkan kepada permusuhan, membunuh antara satu dengan yang lainnya. Ya. Membunuh satu jiwa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim." Ya. Hilangnya dunia ini itu lebih enteng, lebih remeh di sisi Allah daripada hilangnya satu jiwa seorang mukmin. Ini menunjukkan apa? Jiwa seorang mukmin itu sangat dijaga. Jelas ya? Baik. Jadi qatlun nafs al-ma'sumah. Menjaga membunuh jiwa yang terjaga. Kemudian yang ketiga adalah az-zina. Dalam ayat ya. Yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Demikian pula mereka menjaga dari kehormatan dirinya. Iya, mereka menjaga dari kehormatan dirinya. Nah, ini dari sifat ibadur rahman. Dan dimaklumi bahwa ciri orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun adalah apa? Pada aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Terus walladzina hum li furujihim hafidun. Di antara cirinya adalah orang-orang yang menjaga dari kehormatannya. Illa ala azwajihim. Kecuali kepada istrinya. Ya. Aw ma malakat aimanuhum. Atau budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Hal tersebut tidaklah tercelah. Ya, kata para ulama, ayat ini mencakup semua selain budak dan istri. Sekarang perbudakan tidak ada. Berarti yang dibolehkan hanya apa? Istri saja. Selain daripada itu, mau perbuatan zina, nasallallahu assalama wal afiyah, liwat, ya, onani, ataupun yang semisal dengannya. Ya, tidak ada perkara yang dibolehkan. Ini ya, tidak ada hal yang dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan, dan baginya adalah siksaan yang pedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hal tersebut, di antaranya syaikhun zani. Seorang tua tapi dia berzina. Jelas ya? Maka 3 ini adalah dosa dari dosa-dosa besar. Ya, yang pertama, kesyirikan itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang ketiga itu berkaitan dengan hak orang lain, manusia. Jelas ya? Jadi ayatnya apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di antara sifat ibadur rahman, mereka adalah orang yang menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Ya, wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Itu ada di situ illal haq. Maksudnya ada di antara jiwa yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya apa? Disebutkan dalam hadis. Mungkin di arba'in sudah lewat. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang yang mukmin kecuali dengan 3 perkara. Astaibuz zani, orang yang berzina, kan dia pemerintah berhak untuk apa? Rajam. Wan nafsu bin nafsi.
Jiwa dengan jiwa, maksudnya kisos. Ya. Wal mufariqu lidinil jamaah. Yang ketiga, orang yang murtad keluar dari al-jamaah, keluar dari Islam. Hanya tiga ini yang dibolehkan dalam syariat untuk apa? Dibunuh. Selain daripada ini, semuanya apa? Tidak dibolehkan. Makanya dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Di antara alasan yang benar itu tadi tiga. Jelas ya? Wala yaznun, dan mereka adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melakukan hal tersebut, ya, niscaya dia akan mendapatkan apa namanya? Pembalasan, ya, siksaan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan asama itu adalah wadin fi jahannam. Dia adalah sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahannam. Jadi siapa yang melakukan tiga hal yang disebutkan, syirik, membunuh, atau dia tidak menjaga kehormatannya, berzina, maka siapa yang melakukan hal itu, maka dia akan menjumpai lembah yang berada di neraka jahannam. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Baik, kemudian yang keberapa ini? Yang kelima. Baik, yang keenam. Kita lanjutkan ayatnya dulu ya. Karena lanjutannya dikatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman dan melakukan amalan soleh. Ini konsekuensi dari keimanan. Jadi orang yang bertaubat itu bukan sekedar ucapan saja. Saya sudah berhijrah, saya sudah ini. Ya, saya sudah bertaubat, tidak melakukan lagi. Ini kan banyak ya fenomena yang terjadi masa ini. Ya. Katanya ada yang berhijrah yang sebelumnya maaf saja sebelumnya artis, dia berhijrah tapi apa? Jadi YouTuber. Ya. Sama saja ya. Baik. Jadi orang yang bertaubat bukan sekedar ucapan. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, illa man taba, kecuali siapa yang bertobat, wa amana wa amila salihan, dia beriman dan melakukan amalan soleh. Iya. Artinya dia wujudkan dari konsekuensi keimanannya. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka inilah yang Allah akan gantikan kejelekan-kejelekan mereka sebelumnya dengan kebaikan-kebaikan. Ini dari keistimewaan taubat. Jadi apapun, dosa apapun yang dulunya kita lakukan, ya, maka kapan kita bertobat dengan taubatun nasuha, tobat yang sebenarnya, maka kejelekan-kejelekan itu Allah akan gantikan menjadi apa? Kebaikan-kebaikan. Ya, Allah akan jadikan sebagai kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertobat dan melakukan amalan soleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka sesungguhnya dia telah bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Ya, kita mungkin pernah dengar kisah ya sebagai wujud atau konsekuensi dari taubat. Pernah dengar hadits tentang pembunuh 99 jiwa. Bagaimana di kisahnya? Apakah orang ini sekedar mengatakan saya bertobat? Tidak. Dia betul-betul wujudkan konsekuensi tobatnya. Sampai dia bertanya awalnya ke ahli ibadah, dia mengatakan tidak ada taubat bagimu. Akhirnya dia putus asa, dia bunuh orang itu. Dia tanya lagi ke penduduk, ke orang-orang yang berilmu. Ya, dia katakan, apakah masih ada taubat bagiku? Kata sang alim ini, wa may yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu dengan taubatmu? Tapi ingat, dia diberi anjuran, diarahkan. Idhab, pergi kamu ke negeri fulan. Disuruh berhijrah, meninggalkan tempat. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, fa'budillaha ma'ahum. Engkau beribadahlah bersama mereka. Maka sebagai wujud keseriusannya dalam bertobat, orang ini pergi, ya kan? Pergi. Tapi qadarullah, tidak sampai di tujuannya, dia sudah apa? Dijemput oleh malakul maut.
Ya, maka malaikat pun berselisih. Ya, apakah diampuni atau tidak? Mereka berselisih. Yang satu mengatakan, bagaimana caranya dia belum melakukan amalan-amalan kebaikan? Ya. Yang satunya mengatakan, tapi dia sudah bertaubat. Maka diutuslah malaikat yang berwujud manusia untuk mengadili kedua malaikat tersebut. Sehingga diperintah untuk apa? Diukur. Yang mana yang paling dekat? Apakah di negeri yang dia tinggalkan atau negeri yang dia akan tuju? Setelah diukur, ternyata ya lebih dekat dalam sebagian riwayat beda sejengkal saja dengan negeri yang dia akan apa? Datangi. Dengan perbedaan sejengkal inilah yang dia mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini namanya apa? Taubat yang serius. Ya. Sampai dalam riwayat dikatakan, dalam Riyadhus Shalihin, sampai dia gerakkan dadanya dalam keadaan sakratul maut. Ya, bagaimana ya? Dibayangkan. Sakratul maut. Dia masih terus berupaya. Bagaimana supaya dia apa? Bisa sampai ke negeri yang baik itu. Ini syahid di sini. Orang yang bertaubat, dia punya apa? Keseriusan. Ya, punya keseriusan. Taib. Illa man taba wa amana wa amila wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kemudian ya di antara sifat ibadur rahman bu'duhum an majalisil batil wal munkarat. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi majlis-majlis yang buruk, yang batil, wal munkarat, dan majlis-majlis yang sifatnya kemungkaran. Ini yang paling termasuk hal yang sangat rumit juga, apalagi kita di saat ini. Ya, di antara ciri ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura", yaitu orang-orang yang tidak mempersaksikan az-zur. Iya, az-zur ini ya, banyak penafsiran di kalangan para ulama, tapi secara umum az-zur itu adalah ucapan yang sia-sia. Saya bacakan dari keterangan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kata beliau, iya. Wa min akhlaqi ibadir rahman, di antara akhlak sifat ibadur rahman adalah annahum yunazzihuna anfusahum an huduril majalis allati ya'ummu fiha al-munkar. Mereka menghindarkan dirinya dari majlis-majlis yang terdapat di dalamnya kemungkaran, kejelekan. Ya, bukan melakukannya, dia menghindari. Ya. Wa yakmuruna hal batil, majlis-majlis yang dipenuhi dengan kebatilan. Wallahu, hal yang sia-sia, al-muharram, yang diharamkan. Ya, kan ada hadis. Kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan, ya, baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau ada hal yang tidak bermanfaat bagi kita, ciri seorang mukmin yang baik, dia tinggalkan. Iya. Kata beliau, faqauluhu azza wa jal, Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur ay la yahduruna az-zura wal batil. Mereka tidak menghadiri ucapan sia-sia dan kebatilan. Wala yakshuna majalisahu, mereka tidak mendatangi majlis-majlisnya. Wala yusyarikuna ahlahu, dia tidak bersyarikat dengan orang-orangnya. Fayadkhulu fil ayati sabiqah, maka walladzina la yashhaduna zur ini masuk juga di dalamnya al-majalisul qa'imatu 'alal ma'asi wal atham. Majlis-majlis yang terdapat dosa dan maksiat. Kal ghibah, seperti membicarakan orang, ghibah. Wan namimah, adu domba. Ya. Wasukhriya, menjelek-jelekkan orang lain, istihza, diolok-olok. Wal kadhib, ya, majlis dusta. Wal ghina, musik. Wa musyahadatul munkarat, mempersaksikan hal-hal yang mungkar. Ini semua ya. Dan hal ini subhanallah, hal yang kita banyak jumpai sekarang ini. Mungkin kita tidak pergi ke tempat-tempat itu, tapi ada HP. Ya. Ada komputer di depan kita.
Kapan kita melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hal yang berbau haram, kebatilan, itu masuk dalam ini. Makanya kata beliau juga, wal fawahish, masuk di dalamnya dia melihat kekejian. Allati tu'radu fi syashatil tilfaz, yang biasa disiarkan di siaran televisi. Wajhizatil jawal wa ghairi dzalik, atau biasa dilihat di HP. Ya. Masuk semua. Ya, makanya sekarang ini adalah ujian manusia ya terlalu besar. Iya. La yashhaduna zur ini sulit dihindari. Ya, mau buka ceramah di YouTube, banyak iklannya. Ya, jelas ya? Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, kana fi zamanil awal la yata'atsaru bil fitnati illa man hadaraha. Orang-orang dahulu itu mereka tidak gampang terpengaruh dengan fitnah kecuali memang orang yang pergi hadir di tempat fitnah itu. Jelas ya? Amal an, adapun sekarang al fitnatu ta'tu ilaikum wa antum ala buyutikum wa ala firashikum. Adapun sekarang kata beliau, fitnah itu yang mendatangi kalian, masuk ke dalam rumah kalian, bahkan berada di atas tempat tidur kalian. Jelas ya? Maka ini subhanallah hal yang perlu kita renungi bersama. Di antara sifat ibadur rahman adalah la yashhaduna zur. Mereka tidak mempersaksikan dari hal yang palsu. Wa yadkhulu fiha, masuk juga di dalamnya al majalisu al qaimatu ala tarwijil afkar. Majlis-majlis yang menyebabkan pemikiran-pemikiran rusak itu disebarkan. Ya. Wal ara'il fasida, pendapat-pendapat yang rusak. Wal a'malil mubtadi'ah, atau amalan-amalan pelaku bid'ah, serta dari dai-dai kesesatan. Baik, dan seterusnya dari hal-hal yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala di sini. Baik. Itu yang keberapa tadi? Ketujuh ya. Jadi walladzina la yashhaduna zur. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini masih lanjutannya. Iya. Wa idza marru, kalau apabila mereka melewati al-lagu, hal yang sia-sia, marru kirama, mereka menjaga kehormatan dirinya. Ya, misalnya, ya. Jadi mereka melewati tempat-tempat maksiat, ya, maka mereka lewat tapi tidak apa? Tidak singgah. Tidak dia sepakati dari perbuatan itu. Ya. Dia lewat dengan penuh menjaga dari kehormatan dirinya. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Apabila mereka melewati hal yang sia-sia, mereka berpaling darinya. Ya. Wa qalu lana, apa ayatnya itu? Ya. Lana walakum a'malukum, ya. Baik. Kemudian dari sifat mereka, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Iya. Ini tentang apa? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ta'dhimuhum li kalamillahi wa amaluhum bima fihi. Di antara sifat ibadur rahman, mereka mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana." Orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Rabb mereka, lam yakhirru, mereka tidak menghadapinya layaknya seperti orang yang summan wa umyana, orang-orang yang tuli dan buta. Itu sifat dari ibadur rahman. Ya kan? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berpaling. Ya. Mereka tidak berpura-pura tidak dengar, tidak bisa, tapi dia tunduk dan taat. Ya, makanya disebutkan juga dalam ayat yang lain, dari ciri orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, kalau dibacakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Ya,
Sebagai ulama mengatakan, oleh karena itu seorang mukmin jangan dia pernah mengalfakan dirinya membaca Al-Quran walaupun sehari. Kenapa? Kalau dia alfakan, ya, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita rasakan ya dari keseharian kita. Kalau kita menjaga ya dari bacaan Al-Quran kita, walaupun mungkin hanya satu halaman satu hari, yang penting ada. Itu membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan dari kita kan nanti kenal Al-Quran itu ketika Ramadan. Ya. Itu pun kadang tidak khotam juga. Ya. Kadang tidak khotam juga. Dan ini adalah musibah. Iya. Jadi ini apa namanya? Dari sifat ibadur rahman, mereka adalah orang yang punya pengagungan terhadap Al-Quran, kalamullah, dan mengamalkan apa yang ada di dalam kandungannya. Baik, kemudian dalam ayat ya dari sifat berikutnya dari sifat ibadur rahman adalah kata Syekh inayatuhum bid-du'ai wat-tadarru'i lillahi azza wajal. Punya perhatian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah hati, merengek. Ya, merengek-rengek seperti anak kecil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allah azza wajal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama." Yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka. Apa doanya? Hablana min azwajina. Ya. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati. Ya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan doa itu bukan apa namanya? Tidak boleh disepelekan. Ya. Dan di antara doa yang disebutkan dari sifat ibadur rahman, mereka mendoakan kebaikan untuk dirinya dan apa? Keluarga-keluarganya sebagai penyejuk hati. Ya. Apa maksudnya penyejuk hati? Ya. Keluarganya adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadahnya kepada Allah, bagus muamalahnya, ridho terhadap kehidupan, rezeki, ya, maisha yang Allah berikan kepadanya, dan semisal dengannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita dijadikan sebagai penyejuk hati, bukan musuh bagi kita. Ya, apalagi yang disebutkan dalam sebagai ulama ahli tafsir ya, bahwa akan ada nanti pada hari kiamat seorang istri yang menggugat suaminya. Ya. Ini tanda orang yang tidak memiliki apa kesejukan dalam berumah tangga. Kenapa digugat? Jadi disebutkan di situ bahwa innahu la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Mereka gugat kepada Allah. Sang istri gugat. Wahai Allah, sesungguhnya suamiku ini adalah orang yang tidak pernah mengenalkan saya tentang kamu. Orang yang tidak pernah mengajari saya adab kepadamu ya Allah. Innama ya'tini bi khubzis suq. Mereka hanya mampu menjadi mesin pencari uang. Ya, maksudnya apa? Dia hanya kerjanya bawa roti yang apa namanya, bawa roti dari pasar, bawa roti, bawa makanan tiap hari begitu. Nafkah saja yang dia pikir. Adapun tentang hak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak perhatian kepada anak dan istrinya. Jelas ya? Makanya kita diperintah untuk berdoa apa? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Kemudian ini yang terakhir ya dari apa namanya? Sifat ibadur rahman. Kemudian di akhir ayat Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Apa balasannya ibadur rahman ini? Ya, kita sudah 2 majelis berbicara tentang sifat ibadur rahman. Apa keutamannya? Nah, ini Allah tutup. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah ya orang-orang yang akan dibalas dengan ghurfah. Ghurfah itu nama lain dari surga yang tertinggi. Ya. Martabat yang tertinggi di dalam surga. Bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka.
Wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Bukan sekedar dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi, tapi mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat. Ya, ini keutamaan yang sangat besar. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda mensifati tentang ahlul ghuraf. Siapa mereka dalam ayat ini, ahlul ghurfa ini? Kata Nabi SAW, inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghuraf. Sesungguhnya penduduk surga akan melihat kepada penghuni-penghuni kamar itu. Min fawqihim, dari atas mereka. Jadi ada orang sudah berada di dalam surga, dia lihat ke atas. Siapa di atas? Itulah ahlul ghuraf, ibadur rahman. Orang yang memiliki apa? Sifat dari sifat-sifat ibadur rahman yang telah kita sebutkan. Kama yatara'auna al-kawkaba ad-durriya al-ghabiri fil ufuq. Sebagaimana penduduk surga ini dia melihat bintang-bintang di langit. Iya, jadi dia lihat ahlul ghuraf, ya, seperti dia melihat apa? Bintang, menunjukkan mereka yang apa? Yang paling atas. Ya. Maka kata Nabi SAW, litafaduli bainahum. Kenapa mereka mendapatkan seperti itu? Ya, karena keutamaan yang mereka miliki. Mereka miliki sifat dari apa? Sifat-sifat ibadur rahman. Jelas ya? Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bukankah surga al-ghuraf itu adalah mereka yang mendapatkannya adalah para nabi? Tidak ada yang sampai ke derajat mereka kecuali hanya nabi saja, para nabi saja. Kata Nabi SAW, bala, ada ya orang yang mendapatkannya. Walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, iya, yang akan mendapatkannya adalah selain daripada nabi adalah rijalun aminu billahi wa saddaqul mursalin. Mereka adalah para lelaki yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Ya, ini balasannya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama. Itulah surga, sebaik-baik tempat menetap dan tempat tinggal yang baik. Ya. Apa namanya? Yang terakhir, kan di awal ayat dikatakan ya, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman. Mana khobarnya? Yang belajar nahwu. Mana khobarnya ibadur rahman? Kan ini semua disebutkan sifat ya. Ibadur rahman itu ciri-cirinya tawadu, cirinya ini, disebutkan ini. Terus mana? Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan, ini dia yang terakhir, ulaika yujzaunal ghurfa. Itu balasannya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat-sifat mereka yang ada, yang sebagai ulama menyebutkan ada 12, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ya tergantung ya bagaimana dia memilah dari ayat-ayat. Dari sifat-sifat ini 11 belasan sifat, balasannya yujzaunal ghurfata bima sabar. Ya, itu khobarnya di situ. Mereka akan dibalas dengan surga yang tertinggi disebabkan karena kesabaran mereka. Ya, wa yulaqqawna fiha, mereka disambut dengan tahiyatan wa salama. Ya. Dimaklumi ya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat, wal malaikatu yadkhulunal jannata min kulli bab. Malaikat ya yadkhuluna alaihim min kulli bab, akan masuk ya kepada mereka dari pintu-pintu. Ya. Surga memiliki beberapa pintu. Malaikat masuk dari beberapa pintu. Wa yulaqqawna fiha tahiyat, apa namanya? Yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat mengatakan, keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Ya, itulah buah kesabaran. Ya, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, menjaga syariat-syariat Allah, menjaga dari hal-hal yang Allah haramkan. Inilah dari sifat-sifat ibadur rahman. Ya. Semoga ya kita semua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan
ya segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki sifat dari sifat-sifat ibadur rahman ini. Baik, innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.